Jadi jangan heran, kalau bisa ya Laksamana Cengho berlabuh di aksara Sampokong, ambil sekali dari laut. Nah, dulu lautannya itu masih sekitaran situ, tapi terjadi suatu fenomena alam yang disebut dengan aluvial atau pengendapan lumpur yang membuat perairan ini lebih memadat sedikit. Seperti ini visualisasinya. Di sini tapi belum menjadi daratan yang sempurna, tanahnya masih tanah labil dan bentuknya seperti rawa-rawa. Dan di sini belum bernama Semarang. Ini adalah perkampungan kecil bernama dengan Pragota. Kalau sekarang namanya adalah Bergota. Bergota kan tempat pemakaman dia sekarang. Nah, kampung pertamanya itu dulunya dari situ. Nah, karena Pragota ini masih bagian dari Kerajaan Demak, akhirnya Raja Demak mengutus Ki Ageng Padanaran I untuk membuka wilayah di sini. Buka wilayah pertanian, perkebunan dan sebagainya. Akhirnya di sini jauh lebih subur. Ki Ageng Padanaran itu menemukan suatu keunikan di daerah ini. Di sini tuh banyak sekali pohon asem yang jadi tumbuhnya itu berjarang-jarang. Kalau kata bahasa Jawa, itu tumbuhnya itu arang-arang. Akhirnya di sini dinamakan dengan asem arang. Lama berjalannya waktu, orang-orang menyebutnya jadi Semarang seperti itu. Jadi awal namanya itu asem arang karena banyak pohon asemnya gitu. Nah, ini adalah visualisasi dari Benteng Paiplopan Semarang. Benteng Paiplopan Semarang merupakan benteng buatan Belanda usia VOC untuk perdagangan. Benteng ini dia bentuknya segi 5 dan tiap sudutnya di sini ada 15 bastion. Bastion-bastion ini difungsikan sebagai menara pengawas dan diberi nama seperti kota-kota dari Belanda seperti Langsdorp, Bussardon, Zeeland, Amsterdam, dan lainnya. Fungsi utama dari benteng ini adalah sebagai pusat perdagangan VOC di kota Semarang. Tadi saya menyebutkan bahwa Semarang itu menjadi pelabuhan yang sibuk ya, yang sibuk ramai perdagangan setika dunia. Nah, pusatnya itu ada di sini. Ini adalah cikal bakal dari kota lama. Nah, lokasinya itu masih area kota lama di area Kampus Leko. Kampus Leko itu kalau ke arah kota lama ke arah stasiun Tawang, sebelah kiri itu ada Kampung Damri. Nah, di belakang Kampung Damri ada di bentengnya. Silakan kita bisa melihat ke arah sana karena ada di sebelah sini. Nah, di sini ceritanya adalah kawasan dari kota lama. Di sini bentengnya, dan ternyata Semarang memberikan keuntungan yang sangat besar untuk Belanda. Dan Belanda memutuskan untuk pengembangan wilayah. Nah, pengembangan wilayah ini mempunyai kesan khusus. Konsepnya adalah full cycle. Jadi pengennya itu kayak berasa ada di Belanda, tapi sebenarnya masih ada di Semarang gitu. Itulah kenapa kota lama kan dia bangunannya estetik banget ya, estetik banget dengan Belanda, arsitekturnya dan sebagainya. Karena memang konsep awalnya adalah kota kayak kota Belanda di perjalanan, pengennya seperti itu. Kita pada tahun 1740-an benteng kan dihancurkan dan diganti dengan benteng yang mengelilingi area kota lama. Benteng yang mengelilingi area kota lama ini disebut dengan benteng kota dan dibangun karena suatu peristiwa, yaitu peristiwa Geger Pecinan. Jadi Geger Pecinan itu merupakan peristiwa perlawanan dari etnis Tionghoa kepada Belanda. Dan karena jarak waktunya itu cukup lama, akhirnya Belanda memutuskan membangun benteng ini sebagai perlindungan untuk melindungi wilayahnya. Jadi dulu kota lama itu kota yang tertutup, di dalamnya cuma ada kehidupan orang-orang Belanda saja. Nah, kehidupan orang-orang Tionghoa, orang-orang pribumi, orang-orang Arab dan sebagainya, etnis lainnya diperkirakan akan sulit masuk. Benteng ini juga sudah dihancurkan, sudah tidak ada lagi bekasnya sampai sekarang. Tapi bentengnya ini, yang benteng kota tadi, letaknya itu diabadikan sebagai nama jalan. Kalau semua kalian nemu jalan yang belakangnya Walstraat, contoh Welser Walstraat itu di jembatan belok, bukan bangunan
Jadi ini adalah ini masa atau dari sejarah Kota Lama dan sejarah Kota Semarang. Dimulai pada tahun 1547 ketika Semarang saat itu ditingkatkan menjadi serikat kabupaten dan berakhir pada tahun 1949 ketika Semarang secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Karena ini panjang, dibagi menjadi 3 fase, yaitu pra kejayaan Kota Lama, kejayaan Kota Lama, dan pasca kejayaan dari Kota Lama. Pra kejayaan Kota Lama dimulai pada tahun 1547 ketika Semarang saat itu ditingkatkan menjadi serikat kabupaten. Yang meresmikan adalah raja dari Kerajaan Pajang karena saat itu Semarang sudah bukan lagi dari Kerajaan Demak, tapi Semarang bagian dari Kerajaan Pajang. Raja Pajang Sultan Hadiwijaya akhirnya meresmikan Semarang menjadi serikat kabupaten pada tanggal 2 Mei 1547 dengan bupati pertamanya yaitu Ki Ageng Pandana II atau anak dari Ki Ageng Pandana I yang tadi membuka wilayah. Dan hari itu menjadi hari lahirnya Kota Semarang. Jadi Semarang lahir ketika sudah ada bupatinya, bukan saat pembukaan wilayah. Tapi 100 tahun kemudian pada tahun 1645 di sini Semarang sudah bukan lagi bagian dari Kerajaan Pajang, tapi Semarang bagian dari Kerajaan Mataram Islam saat itu. Dan Mataram Islam sudah mulai bekerja sama dengan Belanda dalam bidang perdagangan. Sayangnya sistem pemerintahan saat itu kurang ramah dengan rakyat dan rajanya terlalu dekat dengan Belanda. Akhirnya sebuah pemberontakan muncul pada tahun 1676. Pemberontakan ini didalangi oleh Trunojoyo, seorang bangsawan dari Madura. Karena pemberontakan ini ternyata membuat Kerajaan Mataram Islam menjadi kolaps dan hampir runtuh. Saat genting-gentingnya di antara runtuh dan bertahan, Raja meminta bantuan Belanda untuk menumpas pemberontakan ini. Karena dirasanya Belanda ini sudah menandai mungkin mau membantu. Tapi ternyata Belanda cukup licik. Belanda mau membantu, namun Belanda meminta bayaran yang cukup besar. Dan karena Raja tidak bisa membayar berupa harta karena saat itu Raja sedang kolaps, Raja memberi hadiah berupa wilayah. Dan pada tahun 1677 terjadi perjanjian yang menyatakan apabila Belanda dapat menumpas pemberontakan dari Trunojoyo ini akan diberi hadiah berupa setengah wilayah dari Kerajaan Mataram Islam beserta seluruh pantai utara Jawa. Dan pada tahun 1678 akhirnya perang, ternyata Belanda dapat menumpas pemberontakan dari Trunojoyo. Setengah wilayah dari Kerajaan Mataram Islam beserta seluruh pantai utara Jawa jatuh ke tangan Belanda, jatuh ke tangan VOC termasuk Semarang. Maka pada tahun 1695 sebuah benteng dibangun. Benteng Paikuman Semarang yang tadi kita lihat di visualisasi tadi menggantikan benteng VOC ada di Jepara. Jadi VOC sudah punya benteng sendiri di Jepara sebagai pusat perdagangannya. Tapi karena saat itu bentengnya sudah mulai tidak layak pakai dan sudah tidak sedimentasi, akhirnya Belanda pindah di Semarang. Semarang memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Belanda. Akhirnya Belanda melakukan pengembangan wilayah yang sekarang kita kenal dengan wilayah Kota Lama. Dan pada tahun 1740 hingga 1743, benteng Sedilima ini akhirnya dihancurkan dan diganti dengan benteng yang mengelilingi area Kota Lama. Benteng yang mengelilingi area Kota Lama ini disebut dengan benteng kota dibangun karena suatu peristiwa geger pecinan. Jadi geger pecinan itu merupakan peristiwa pembantaian etnis Tionghoa oleh Belanda di Batavia. Tapi perlawanan dari etnis Tionghoa dan juga etnis pribumi ini berada di 2 kota, yaitu ada di Semarang dan juga ada di Kartosuro. Nah, karena perlawanan yang cukup panjang ini, akhirnya Belanda membuat atau membangun benteng yang mengelilingi area Kota Lama sebagai perlindungan. Benteng itu tetap ada, tetap berdiri sampai pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena bangkrut dan Semarang diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Tidak lama diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda, Semarang sempat dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811 hingga 1900 ini, lalu dibersihkan atau diperbaiki melalui bawah. Nanti ada tangga yang teknisi turun. Jadi mungkin cara kerjanya harus seperti itu. Cuma sekarang ini harus seperti itu. Dan situs ini adalah alasan kenapa di sini dibangun museum. Jadi dulunya di sini kan dia bundaran buangan. Mbak Spur.